semuanya, selamat hari Senin. Kalau hari Senin pasti DPI ditemenin sama Nesa lagi. Kalau hari Jumat kemarin Nesa libur ya. Sesuai judul hari ini, judulnya adalah ada yang lagi seneng tapi bukan tim IPL. Padahal di FA Cup itu ada 4 tim yang menang. Tapi kalau misalnya Chelsea ketemu sama City, itu kayaknya namanya final kepagian gak sih? Terus ada lagi nih yang lagi kayaknya kurang happy ya, MU. Coba kita lihat ada gambarnya. Ini dia MU yang kayaknya setelah ditendang nggak dapat apa-apa juga dari FA Cup. Maaf ya Pak Panji. Belum lagi ada pemain pinjamannya MU yang kemarin hobinya tuh sama kayak Nesa sebenarnya joget-joget ya. Kemarin udah senang banget tuh dia bisa ngebobol gawang Arsenal, tapi akhirnya dikejar lagi jadi 3-3. Ya Arsenal juga pastinya nggak happy ya, udah pemain pinjaman, nggak ada gunanya. Coba kita tanya Panji lah, lagi seneng nggak di hari ini? Aduh, ini dia. Banyak yang kemarin ngirim komen di Twitter maupun Instagram di jam-jam di hari Minggu itu awal-awal bilang, "Bang, gimana Bang ngeliat Juve kalah? Milan nyaris kalah juga, tapi ternyata Milan menang kan." Yeah. Gue pertama udah mau soto itu, taunya pas malamnya MU kalah. Sebelum game berakhir itu lo gak bisa gitu, Ji. Makanya gue akhirnya kemarin diem dulu, gue weekend kemarin bener-bener gak main di medsos karena gue lagi ada kerjaan dan juga kemarin agak kurang fit. Jadi gue istirahat sejenak. Di minggu lalu kan gue juga siaran cuma 2 hari ya, biasanya jadi Messi gitu kan 5 hari. Sekarang cuma 2 hari mulai di bangku cadangin. Inilah rasanya jadi Aguero dicadangin. Gak apa-apa, semoga dia dan Vaniko tetap mantap. Istri tercinta dong. Oh iya pasti, kan. Tapi kan istri juga butuh dikasih makan, sama dibelanjain. Oke, itu dia. Emang Juve, gue berterima kasih sama Juve ya. Mana suaranya fans Juve? Ayo. Kayaknya Pirlo baru bikin cyber, kita akan memberikan tekanan buat Inter dan lain-lain. Ternyata dia malah ditekan sama yang lain gitu ya. Tapi Milan keren, kemarin sempat ketinggalan sama Fiorentina, pada akhirnya bisa menang lawan Fiorentina, menang ya Milan ya. Artinya mentalnya masih ada lah. Gue takut gitu. nih kalau awal-awal Panji udah tinggi-tinggi ntar dijatoin lagi biasanya, Panji. Biasanya kalau udah kalah lagi baru aja. Tapi artinya Juve ini masih menerapkan PPKM Panji. Apa itu Nes? Jaga jarak dong sama Milan. Jaga jarak ya. Iya, dan yang pastinya juga selalu menjaga kendaraan kita adalah GeForce. Betul. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Produknya buatan lokal, pabriknya juga di Indonesia. Ya. Produknya GeForce ini banyak sekali ya. Kalian jangan lupa follow Instagramnya GeForce di GeForce_id. Karena setiap minggu ada kuis yang dibagikan sama miminnya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya GeForce di GeForce Santini. Nah kalau kalian penasaran sama produk-produknya GeForce, ada helm, ban, aki pastinya ya. Itu bisa cek harganya, speknya semuanya di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, dan lain-lain. Dan juga pastinya kalau mau tahu informasi terbaru seputar olahraga atau juga mau lihat dari channel-channel Jebret Media, buka aja www.jebretmedia.com. Sambil kita absen-absen dari mana aja pastinya. Wih udah rame Panji, ada Cahaya Abadi, Febri Setiawan, wih banyak banget. Nah Indonesia, waduh Panji Sius, keren. Ini udah banyak banget kata-kata nih, keren. MU menangis, dari Singapura, Bukit Batok. Bener. Dari Seragentina, Edi Widodo, luar biasa. Bekasi, Depok, sapa Bang Panji, halo. Udah makin banyak nih nontonnya. Iya, kan aku gak disapa, halo. Halo ada semuanya. Iya, dari Jakarta, Bekasi, Ambon. Ini banyak yang kata-kata nih, fans MU masuk gua aja, gua di sini, nggak masuk gua. Panji out. Iya. Aduh, udah banyak banget. Iya. Ada lagi, mantan Nesa hadir. Aduh, bapaknya Nesa hadir. Oh iya. Selingkuhannya Nesa hadir. Tadi pasti juga rame juga tuh tadi jam 3 ada nonton pertandingan Dewa Kipas lawan GM Grandmaster ya. Hadiahnya 300 juta ya. Nembus rekor nih 1,2 juta di live-nya loh. Bener. Itu gila banget. Semoga DPI bisa kayak gitu ya. Amin. Minimal 10%-nya juga gak apa-apa. Nonton juga tadi ya? Nonton Tapi dong. lu tim yang mana gue tanya? Gue tim netral. Tapi gue berharap ada keajaiban gitu biar ada. Gue mendukung yang Dewa Kipas. Minimal ya Dewa Kipas tapi minimal ada perlawanan lah. Nggak yang langsung dibantai 3-0 kan. Paling ada satu game gitu ya. Satu game dia menang gitu biar kan. nggak malu-maluin amat. Tapi lumayan lah dia dapat 100 juta walaupun kalah lumayan lah buat Tapi Dewa Kipas. itulah namanya pembelajar itu tidak pernah mengkhianati hasil. Dia kan emang belajarnya sampai luar negeri. Betul. Jadi memang proses itu. Tumbennya pengetahuan umum gue bagus ya. Luar biasa. Pengetahuan umum gue tuh jelek. Nggak mau, gue ntar kayak Niko lagi dimaki-maki tiba-tiba ngebahas badminton. Kita balik lagi badminton tapi walaupun Indonesia nggak main, harusnya kemarin ya kalau mau rame itu Son yang main. Pasti kok Justin Oh iya, karena dia pemain badminton, dia bukan pemain bola ya. Iya. Ada, oh iya, sekarang Nesa kan juga jadi host badminton.
nonton. Ya, walaupun ya itulah pengetahuan. Sama Bung siapa? Broto. Bung Broto happy selalu. Oke, kita. Kalau dulu Om Broto ini Mas Broto ya. Kalau Oke, absen lagi. Kalau di soto ayam tuh Broto bagian itu lah. Oh, kan jadi oke. Oke, kita juga mau ngingetin lagi nih kalau kita sekarang DPI sementara tayangnya jam 9 malam. Ya. Karena buat kalian biar bisa nonton dulu Piala Menpora. Pasti kan pada kangen tuh nonton sepak bola Indonesia yang bener-bener live dan juga memang lagi kompetitif walaupun ajang pemanasan lumayan lah bisa mengobati kerinduan kalian nonton sepak bola Indonesia. Iya, betul. Terus siapa lagi Panji? Ada lagi nanyain, nasabah Bang Fuad hadir. Ya. Terus Coach Justin ada nggak? Kalau nggak ada skip aja. Oh yaudah. Biasa skip Panji hadir. Aduh banyak banget jasa skip gue ya. Nesa Mania, apa lagi? Jasa skip Niko hadir, bagus. Niko nggak ada hari ini. Terus dari Rame sekali ya Panji ya. Bung Dias mana? Gue bingung deh, banyak yang bilang dia sama Panji tuh suaranya sama. Gue kumur-kumur gini, orang dia suaranya jelas. Iya. Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Paling mesti ya. Iya. Gitu. ya. Tapi gue gak pernah denger loh, maksudnya gimana sih dia? Ya, gitu loh. Misalnya Pak Dit lagi ngomong, padahal nggak ditanya juga dia ngomong, ya. Oh. ya, gitu. Biar ada responnya. Kalau lo kan enggak. Misalnya Pak Dit lagi ngejelasin lo sambil lihat ini. Gue pikir dia latah gitu, dulu orang ngomong apa deh, ya. Ayam gitu, enggak ya. Jadi itu responnya dia saja. Iya. Kayak gitu aja dikomentarin sama netizen, emang kurang asem netizen kadang-kadang. Iya, tim Udel Nesa hadir. Iya, Ketek Nesa hadir. Mana lagi? Nes, jakun gua kenapa Nes? Oh Nesa tuh takut jakun ya? Memang sih ini jokes-jokes di dunia malam dibawa kemarin si Panji, Panji si Geri. Nesa ada jakunnya? Gue geli sama jakun. Oh, Nesa geli sama jakun. Kayak ketelan bola gitu. Aduh, ada yang jakun yang sampai lengkung banget Nes, yang jamet-jamet gitu. Oke lah, kita pasti akan memanggil dua panit yang hadir hari ini, ada Coach Yasin dan juga Bang Fuad yang mungkin sedang bersedih ya, kita hibur aja hari ini ya. Dan pastinya besok pastinya komen dan analisa kalian udah tungguin di Depdagri ya. Betul. Nah, oke, kita akan manggil dua wanita kita setelah yang satu ini, tetap DPI. Oke, sudah di studio bersama Coach Yasin yang menggunakan merah tanda Indonesia dan juga mungkin untuk membuli tim yang kalah dan juga tim yang nggak bisa menang, dan juga ada Bang Fuad pastinya yang mungkin juga gua merahnya pudar. Merahnya mulai pudar karena lagi sedih ya Bang. Iya. Luntur kena air mata Bang. Iya. Ya pastinya senang tunjuk tangan para jebreters yang pastinya udah siap ngebully, monggo juga mau ngebully Coach Yasin yang tim yang nggak bisa menang atau ngebully timnya Bang Fuad yang lagi-lagi kepleset di kompetisi domestik. Kita sebelum ngomong yang dari Inggris dulu, kita ngomongin dari yang La Liga first ya. Dari La Liga dulu ada Barcelona yang menang telak dan juga lagi-lagi Messi membuat rekor mengungguli Xavi dengan 768 golnya pas nyukur Sociedad kemarin. Kalau ngomongin Messi ini coach, ini kan setelah kemarin ada presiden ini kelihatan banget dia apakah memang ini bukti dia udah memang Laporta ini membuat dia lebih nyaman, membuat dia lebih ngerasa feels like home lagi apa gimana menurut lo? Enggak, gue bilang semua bukan hanya Messi, semua itu bermain lebih bagus pada saat setelah Barca kalah lawan PSG di leg 1. Oke. Jadi setelah Koeman merubah ke bermain dengan 3 back, semua mendadak lebih bagus. Dan itu bukan hanya Messi, tetapi bagusnya Messi kalau lebih bagus tahu sendiri gimana ya kan? Iya. Pada saat bermain dengan biasa 4-3-3 Messi tetap bagus. Ya. Tapi sekarang lebih bagus. Cuman kalau lu lihat ya orang kan bilang oh menang 6-1 heboh bla. Kalau gue bilang si Barca ini lebih komplit dalam arti tidak terlalu tergantung sama Messi. Messi cetak 2 gol oke, tapi sisa 4 golnya. Ya, berapa sih dia kan enggak, bahkan wingbacknya yang lebih terlibat. Alba selalu terlibat dalam serangan, ya. Des cetak 2 gol dan Dembele juga. Ya. I mean nampaknya pemain ini happy semua gitu loh.
Dan itu is a good sign. Menurut lo apa yang membuat sekarang mereka bisa berubah begitu dari, terutama kayak main-main tadi yang perform kayak Griezmann misalnya juga mulai terlibat banyak dalam ya sistemnya. Menurut lo. Karena Koeman lihat Barca tidak memiliki defense yang kuat. Oke. Maka dari dia taruh 3 back. Artinya wing backnya si Alba sama Des kalau telat turun pun nggak ada masalah. Masih ada 3 orang. Dan itu pun juga dengan Griezmann. Nah, Dembele dapat ruang lebih banyak. Dia kan striker. Dia bisa ke kiri, ke kanan, dia sprint dan lain-lainnya berapa kali berbahaya. Jadi the whole puzzle itu lebih cocok sesuai dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh Barca. Kalau Bang Fo ngeliat ini, apakah tadi kan Coach Yassin bilang ini bukan karena Messi-nya yang memang lagi bukan Messi-nya aja yang bagus, tapi seluruh pemain. Tapi menurut lo ada faktor Messi-nya juga nggak sih yang ngangkat pemain-pemainnya jadi bisa jadi lebih bagus gitu? Kayak tadi pertanyaan lu kan setelah pemilihan presiden baru bla 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 bla, dan itu kan gue udah bilang waktu itu sama Binder kalau nggak salah ya, bahwa pada saat kalau Laporta yang terpilih bisa jadi Messi akan stay. Kemudian performa dia mungkin akan kembali lebih bagus lagi. Kan kemarin kita tahu bahwa sempat agak drop lah ya performanya dia kan gitu, dan proven kan semenjak pemilihan presiden baru kemudian Koeman mengubah polanya menjadi dengan 3 back gitu ya, mainnya Barca lebih ngalir gitu loh. Ini belum ada yang bilang ya Sergio Nunez kayak Dani Alves belum ada ya? Belum. Biasa kan fans sekarang kayak gitu, udah langsung disama-samain gitu loh. Kencang, cukup atraktif, bikin gol gitu kan. Dan Alba gue bilang juga kembali ke penampilan terbaiknya kayak mungkin 2-3 musim terakhir lah menurut gue. Jadi jelas kalau menurut gue salah satu faktor yang bikin Barca bermain lebih lepas belakangan ini ya karena presiden baru. Karena kan lu nggak pernah tahu psikologis orang terangkat seperti apa pada saat tahu ternyata rezim yang bobrok udah dibungkus gitu ya. Terus lu didatangi lu sekarang mendapatkan orang yang dulu bisa dibilang juga meletakkan cikal bakal tim ini menjadi salah satu tim super gitu ya. Psikologis lu kan pasti akan enak nih kayaknya nih under Bapak lagi. Kan bisa begitu. Itu mungkin ada pengaruhnya. Cuman kalau di bawah presiden baru main tetap 4-3-3 nggak akan kayak begini. Belum tentu juga karena Koeman belum nyoba kan? Enggak, loh. Kan sebelum-sebelumnya udah bermain. Gue nggak tahu pas leg pertama itu Laporta belum ya? Belum lah. Kan dia besok apa lusanya? Kalau itu ada efeknya gue percaya. Tapi tetap kembali lagi di lapangan. Oh iya. Itu sangat berpengaruh. Itu tidak bukan 100% pengaruh. Sekarang udah Laporta yang jadi presiden. Kalau membawa angin segar, matters gitu loh itu menurut betul. gua. Karena lu lihat aja Messi lah. Bahkan gua masih yakin sampai sekarang he will stay. Lo convince dia bakal stay? Gua yakin dia stay. Gue juga bilang dia stay. Kan itu gua udah bilang daripada kalau ini Laporta kepilih, Messi stay. Oke, berarti kehadiran Laporta berarti convince Messi untuk stay berarti ya sebenarnya. Oke, kalau karena rasa nyaman pada saat lu bermain untuk satu klub itu kan priceless, Ji. Di luar itu Messi juga melihat yang dilakukan Koeman udah bener nih semua. Dari segala segi. Memberi kesempatan kepada pemain muda. Kita lihat di awal-awal musim, Pedri itu berapa match pertama? Minggesa kayak tukang pukul. Parah kayak tukang pukul. Terus Des pun defense-nya jelek. Serangan defense-nya jelek. Sekarang kan dibantu dengan mereka main 3 back. Itu kenapa gue selalu suka main 3 back. Dan lama-lama kan Koeman lihat ternyata dengan Araujo juga masih muda, Minggesa muda, Langley dengan blunder, Pique nggak ada, Umtiti nggak jelas. Ya udah, gue harus main dengan 3 back. Dan ternyata berhasil. Dan semua pemain yang muda-muda bisa perform. Perlahan perform, bukan hanya kemarin loh. Udah beberapa match terakhir lawan Sevilla menang, PSG diobok-obok semua. Udah jadi bagus semua. Dan sekarang yang jadi pertanyaan gue adalah, gue lupa Pique itu cedera ya? Apa suspended ya? Cedera. Yang jadi pertanyaan sekarang, dengan konsistennya Barca main dengan 3 back, lu sebagai fans Barca, ada nggak tempat balik buat Pique? Di sistem yang sekarang ya? Dengan sistem yang sekarang ya, karena kalau dia mainin Pique, pasti main 4-3-3. Enggak, tetap butuh, tetap 3 back, Langley di kiri, Pique di tengah. Terus Negri De Jong? Minggu kan harus rotasi. Harus padahal dia main cukup bagus loh 2 pertandingan terakhir menurut gua. Karena kalau lu lihat polanya Koeman, dia hampir semua dirotasi. Pasti semua kecuali pelatih saat Messi. ini begitu. Dia nggak pernah dirotasi itu Messi. De Jong nyaris nggak pernah. De Jong mungkin sekali doang. Alba pernah deh. Yang lain itu kena semua. Apapun kena. Semua rotasi. Jadi lu tetap butuh Pique untuk rotasi. Cuma kan tadi pertanyaan gua adalah bener nggak? Pada saat nanti Pique udah kembali,
akankah Koeman kembali mainkan dengan 4-3-3 atau 3-4-2-1? Gue berani taruhan rumah nggak akan berubah. Karena di sistem udah berhasil. Udah gitu. Jalan, ya. Jadi pada saat sistem lu berhasil, yang lu pindahkan pion-pion lu, yang lu ganti. Kalau ada pemain asumsi nggak bisa adaptasi, ya dia akan jadi cadangan. Pjanic nyaris nggak pernah main lagi. Iya, nggak pernah main lagi. Ngerti nggak? Nah, semua pemain dikasih kesempatan. Dembele yang awalnya sering diganti sekarang jadi starter terus lah. Apalagi dia sekarang udah nggak cedera lagi kan Dembele. Iya, dan dia lebih kuat dan walaupun nggak cetak gol, kalau dia tidak cetak gol tetap berbahaya gitu. Nah ini kalau kita ngeliat kemarin Atletico sebenarnya deg-degan loh ngelihat kemarin golnya cuma satu dan satu juga penalti nggak masuk kan untungnya. Mental. Ini bener-bener udah under pressure nggak sih Atletico? Banget. Nunggu ada jadwalnya nggak sih jadwalnya? Kalau menurut kalian berapa minggu lagi kira-kira Atletico bisa? Ketemu Sevilla. Oh iya, minggu depan. Minggu depan ketemu Sevilla. Minggu depan lo bilang akan kalah nih. Makin tinggal satu poin. Kan gue bilang ini udah masalah mental. Kalau Atletico sana lawan Chelsea lah, walaupun nggak menang, at least lu bisa main bagus atau enggak? Kan 2 kali nggak main bagus, Kalau seandainya nggak lolos, ATM main bagus mungkin orang masih, luar biasa ya kan? Betul. At least lu ada perlawanan gitu. Ini kan sama sekali nggak ada apa-apanya ATM itu. Ini lumayan berat sih Sevilla, abis itu Betis dia. Masih ketemu Barca. Iya, Barca tapi agak di akhir-akhir. Abis Huesca itu pertandingan keempatnya lawan Atletik juga lumayan berat sih ya. Bilbao di tanggal 25 April. Abis itu Eibar ya. Ya yang berat mungkin Sevilla, Betis juga nggak bisa diremehin sama Atletik. Ya Bilbao, lu jangan mengesampingkan Madrid juga. Madrid kan masih di bawah-bawah kan? Iya nggak maksud gua. mengejar dari posisi kedua. Karena kan 2 pertandingan kan juga gue lihat Madrid nggak main bagus loh. Tapi bisa tapi menang gitu loh. Gol Benzema juga bagus. Bahkan komentatornya kemarin bilang dari 3 tim teratas Madrid paling diuntungkan. Yang permainan paling bagus itu Barca. Tapi dia juga bilang belum tentu juara. Tapi dari sisi permainan paling bagus sekarang Barca. Ya 3 pertandingan terakhir sih 4 pertandingan. Enggak semenjak berubah 3 center back Fuad. Karena kan butuh baru 4 pertandingan. Enggak lebih dong. Termasuk Champions League, termasuk Copa. Champions League kan baru pada saat away di PSG dia pakai 3 back gitu. Sevilla sebulan terakhir lah. Oke, kita lihat nanti berarti menurut kalian hanya tinggal menunggu waktukah Atletico terguncur atau tergelincir dari papan puncak klasemen atau dia masih akan bisa bertahan sampai last end fixtures lah atau di menit di pertandingan akhir. Finish line lah. Ya, di pertandingan akhirnya La Liga lah. Kita pindah dikit juga ke Italia nih yang juga kemarin sang juara bertahan yang Pirlo sempat ngasih kayak komentar sebelum pertandingan, dia bilang kita akan memberikan tekanan kepada Inter dan segala macamnya, pada akhirnya dia yang tekanan justru kepada diri sendiri. Iya, justru malah ada tekanan buat dirinya sendiri dan juga Juventus terkait kekalahan dari Benevento. Ini kalau ngelihat Pirlo dan juga Juventus musim ini gimana Bang Fu? Lo melihat dia kemarin kan dari Porto udah tersingkir Liga Champions. Artinya orang bilang harusnya fokusnya ke sini. Kenapa bisa tergelincir? Menurut lo dari segi permainannya nggak meyakinkan atau gimana? Kalau gue nonton kemarin Juve mainnya nggak istimewa Ji. Istimewa. Dan itu kan sebenarnya emang resiko yang lo hadapi dengan pelatih lo yang baru, yang tidak punya pengalaman melatih, kemudian skuadnya juga tidak istimewa. Ya ini yang lo dapatkan gitu loh. Dan Juve masih bisa ada di 3 besar ya karena emang kualitas Liga Italia seperti itulah. Gimana Coach, lo ngeliat gue masih inget tiap kali kita bahas Juve lu selalu tanya, bukan Panji selalu tanya gue, lu masih yakin? Coba lu tanya lagi. Iya, lu masih yakin nggak? Enggak. Sekali ini lu udah nggak yakin kan? Kali ini gue bilang, gue harus jujur, gue udah nggak yakin karena lagi. Karena lihat main semalam lawan Benvenuto. Bukan menang kalah ya, terutama permainan. Kalau Pirlo nyalain Arthur, yang memang kesalahan SSB, passing horizontal. Kan gue selalu bilang, lu kebobolan 1 cetak 2 gol still win the game. Dan ini tim terlalu tergantung sama Ronaldo. Pada saat Ronaldo nggak ada, sayang gue nggak siaran sama Hanif, bukan nggak ada. Kan dia bilang McKennie hebat lah, kiper lah hebat. Ya elah itu mediocre semua itu isinya. Justru gue bilang, gue kasihan sama Pirlo. Orang bilang Pirlo pecat, enggak.
Lah lu diwarisin squad seperti itu lu mau bikin apa? Exactly. Lu Kan dikasih itu, squad yang begitu. Dia udah coba semua bet di tengah ya. Rabiot, Bentancur, kadang bagus, kadang jelek. Bentancur, Ramsey, Rabiot, Ramsey. Kadang lu main 3-4-3 jadi wingback kanan. Kadang perform, kadang Arthur Ramsey, kadang dengan 3. Semua dia udah coba, tapi memang kualitasnya susah, Ji. Tapi kan lu bisa salahkan pelatih kalau sana sistem nggak ada, tapi kalau salah passing, end passing nggak ada, bukan salah kan bukan salah pelatih, Ji. Tapi kan sebenarnya pemain mereka musim lalu musim ini kan nggak jauh beda. Even Sarri aja dibilang nggak worth Sarri boleh, tapi dia masih bisa juara kan dari sisi permainannya pun jelas gitu konsepnya. Tahun lalu itu trio Pjanic, Bentancur sama Matuidi itu kokoh banget loh. Dan nggak ada Pjanic, Matuidi itu ngaruh banget loh. Jadi Pjanic itu bisa pegang bola. Iya. Bola long pass-nya bagus. Sementara Matuidi udah klop. Iya, sementara Matuidi itu kan benar-benar salah satu gelandang bertahan yang lu lihat Prancis ada dia sama Kante itu kan Pogba enak banget mainnya. Iya. Nah, sekarang lu Juve siapa yang mau pegang bola? Ramsey. Arthur. Rabiot. Kan enggak. Gelandang bertahan juga siapa? McKennie. Bentancur itu gitu loh. Musim lalu memang sering dirotasi ya, tapi gue perhatiin musim lalu kalau Matuidi, Rabiot sama Bentancur yang main itu udah klop banget. Nah, justru pemain tengahnya ini yang penting untuk serang dan defense ini jelek, Ji. Ya itu dia lah. Jadi kan? Justru ironisnya dia yang Pirlo yang merupakan sosok mantan gelandang, justru dia nggak punya gelandang yang tepat untuk mengalihkan bolanya. Itu betul. Sementara dia kan sebenarnya sangat tahu kualitas seorang gelandang dong. Apa yang dibutuhkan pemain pada saat jadi gelandang, apa yang lu bisa tawarkan kepada tim. Iya kan? Dan itu dia nggak punya sekarang. Sekarang tinggal 10 match. Inter unggul 10 poin. Artinya let's say 3,5 pertandingan lah. 4 pertandingan atau 4 pertandingan. Apakah ia dilepas? Kalau Inter masih lepas, gobloknya minta. Ya walaupun Guardiola udah nggak punya fokus ke Eropa ya. Iya. Bener, kalau Inter masih ngelepas, gobloknya minta ampun Inter. Karena momentumnya udah pas banget ya kan. Kalau Inter masih lepas, gak bakalan juara seumur hidup. Ini apa nih fans Milan? Udah cukup kali ngomongin Juventusnya. Ntar Juventus ini pada marah. Milan gak usah dibahas ya. Apalagi versi Sesa. Nanti pendukung Szczesny juga marah. Udah lanjutin. Oke, lanjutin ya. Fans Milan gak usah ya, dibahas gak usah Milan ya. Kemarin nyaris kalah juga Milan kan, tapi emang yang paling banyak tuh cuma Diaz doang. Oh, Diaz Danat. Tapi ada jagonya kan Diaz Danat. Oke, kita nggak usah mancing-mancing nih. Nanti gue juga mancing Intan ada di sini nih. Kita pindah lagi ke Inggris. Kalau ngomongin dari sisi nggak usah yang Arsenal maupun MU dulu, dari sisi Chelsea dulu deh. Chelsea kemarin dalam beberapa bulan lalu mungkin menjadi bahan bulian dengan pelatihnya yang nggak bisa maksimalkan pemain-pemain bintang yang dipunyanya di timnya. Sekarang di bawah Tuchel mendadak banyak yang mulai menjagokan dia bahkan bisa berpeluang di FA Cup, berpeluang di Champions League masih bisa. Udahlah, Premier berat. Lu mau bilang dia treble. Premier League 4 besar katanya minimal kan. Artinya dia bisa menembus 4 besar. Kalau ngelihat sekarang Chelsea yang bisa berubah itu menurut lo sudah semeyakinkan itu Bang Fu kalau lo melihat? Without saying I'm sorry to say ya, nggak ada. Lu lihat semalam Chelsea lawan Sheffield. Itu gol keduanya itu hampir kebobolan tuh sama si Ryan Brewster. Oh iya Ryan Brewster kan? kedua. Bola bersih. Kalau itu gol selesai, begitu momentum itu hilang, dia dapat serangan balik sama kayak waktu lawan Atletico. Cuma ada 2 back Sheffield United, sementara Chelsea ada 4 pemain yang nyerang. Ya udah kayak gitu lu lawan tim yang ada Ziyech di situ, terus yang umpan Werner kalau gue nggak salah, gue lupa. Ziyech cetak gol terakhir. Iya, itu kan serangan balik skemanya. Itu cuma 2 back Sheffield United. Gue sih gue kan selalu jujur ya. Walaupun netizen nggak percaya, tapi gue berusaha untuk seobjektif mungkin. Gue juga nggak yakin loh. Nggak yakin? Iya kan? Gue juga nggak yakin. Gue sama Fuad dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Lu harus semalam nggak dikontrol sama Sheffield United. Gue tidak yakin dengan permainan ini. Ini lebih ke bukan sistem, lebih ke kehebatan individu lah. Iyalah. Ngerti nggak? Dan memanfaatkan ruang kosong yang ditenggalin pemain lawan, lu punya kesempatan buat counter attack, bego lah itu kalau nggak gol udah. 4 lawan 2 udah semalam. Gue bilang emang lagi bagus, cuman seperti yang gue bilang 5 kali di IPL 3 kali seri loh. Iya. Dengan kualitas pemain yang memiliki, lawannya tuh Sheffield menangnya lawan MU doang. Lagi bapuk gitu loh. Kan? Iya. Sisanya lawan siapapun kalah, bener nggak? Betul. Dan apa namanya kalau gue bilang
ini menurut gue pribadi ya, kalau gue lihat kualitas pemainnya Chelsea, gue bilang lebih cocok 4-2-3-1. Dengan formasi yang dengan skuad yang ada gitu. Dengan skuad lebih cocok 4-2-3-1. Tapi kan maksud gue dia bisa mengubah mentalitasnya tadinya kalah-kalah atau bahkan nggak bisa menang. Nah, itu sekarang yang bisa nggak kalah, nggak kebobolan. Itu yang dia bisa suntikan adalah psikologis, Ji. Itu gobloknya Lampard aja. Itu ya, karena mungkin kan satu jam terbang itu kan ngaruh ya. Pendekatan ke pemain kan lu pasti ngaruh. Dia mungkin bilang, Neymar tuh kalau dapat bola nggak begini loh. Lah orang kan pasti bisa termotivasi. Wah gila, gue disamain sama Neymar nih. Gitu. Sementara Lampard kan nggak bisa ngomong begitu. Lu baru dulu Mason Mount waktu masih di derby, lah bandingin sama derby kan beda gitu. Jadi kalau gue lihat lebih ke psikologis. Bukan berarti Chelsea nggak bagus. Ada peningkatan. Cuma ya untuk istimewa banget enggak. Karena semalam benar-benar gol kedua itu ditekan mereka. Kalau gue nonton soalnya gitu, gue nonton jadi gue tahu itu begitu Ryan Brewster tuh deflected. Kalau nggak deflected, gue rasa gol itu. Jadi kalau serangan balik. Kalau coach menurut perubahan skema ini nggak mendatangkan efek apa ya? Memberikan perubahan kan sejauh ini dengan skema 3 back ini lebih worse di bawah Tuchel kan? Karena dia bilang cocokan 4-2-3-1. Kenapa bisa lo bilang kayak gitu? Pada saat bermain 4-2-3-1 minimal ada 2 DM yang bisa mengcover. Untuk serangan baliknya. Nah. 3-4 pemain di depan dengan Werner ya, bukan Giroud atau Tammy, itu akan lebih banyak space untuk bermain, untuk melakukan apa ya, untuk mengeksploitasi kualitas individu mereka. Dan Kovacic kalau nggak banyak dribbling dia main bagus. Tapi Kante pun demikian, ngerti nggak? Jadi gue bilang 3-4-3 apa ya? Selama ini belum benar-benar teruji aja kalau gue bilang. Tapi ntar ketemu City di FA Cup. Gue mau lihat bisa menang nggak lo lawan City. Tapi kan kemarin dia juga lawan Sheffield memulai dengan rotasi yang cukup banyak kan. Sheffield itu bukan parameter G. Loh tapi kan MU aja bisa kalah kalau ngomongin. Ya MU-nya lagi babuk aja. Yang kalah kan MU doang. Tapi kan United juga kalah kan kontroversial. Yang gol Maguire dianulir. Ya benar dong. Itu kan akhirnya diakui gitu loh. Gitu. Cuma maksud gua mungkin Chelsea satu sisi kenapa Tuchel pakai 3-4-3 karena ya sama kita bilang di Barca dengan 3 back pertahanan mereka lebih aman dan itu proven. Sekarang Mendy itu salah satu kiper dengan clean sheet terbanyak kalau gua nggak salah setelah Ederson. Mereka sempat satu match 4-2-3-1 ya. Iya di awal. Bukan di terakhir. Match terakhir match terakhir yang skornya 0-0. Gue lupa lawan siapa 0-0. Gue bilang sistem ini itu harus lebih diperbanyak lagi, ngerti nggak? Karena 3-4-3 lawan Wolves pun juga seri, tapi dia tetap terapkan. Sama Soton juga seri kan 1-1. Maka dari itu lu kenapa nggak teruskan? Karena pada saat 4-2-3-1-0-0 dia kembali lagi ke 3-4-3. Kebetulan menang lawan ATM, memang menang. Angin segar lagi bagus lah, kasarnya begitulah. Cuman kalau dibilang impresif dengan kualitas pemain yang miliki, gue nggak impress. Sorry itu saya. Kalau gue bilang sih dari sisi permainan mereka tidak dominan, tapi dari sisi serangan balik mereka udah benar-benar bisa memanfaatkan yang mereka punya kecepatan, finishing touch yang benar-benar mematikan gitu loh. Karena nggak gampang juga kan, nggak semua tim juga dapat serangan balik bisa jadi gol. Iya. Dan transisi ketika diserang balik pun dia juga lebih rapi kan sekarang. Dengan 3 back kan. Betul, sekarang lebih rapi. Memang kalau lu dibanding Lampard dari segala segi lebih bagus lah. Iya kan? Berarti emang pelatihnya yang bermasalah ini. Cuman kita lihat musim depan di mana Liverpool akan bebenah kemungkinan besar, MU akan bebenah, Arsenal kemungkinan besar bebenah, City gue mau lihat masih bisa nggak lo? We'll see seperti apa. Iya kan? Tapi kan dia belanja banyak lagi pasti kan, juga Chelsea kalau ya tiap musim kan juga pasti belanja mulu, artinya ya jual-jualin juga. Nah kalau ngelihat ini sama Leeds dia main 0-0 4-2-3-1. Sama Leeds yang Namu yang main di Nah ini di FA Cup semifinal langsung ketemu City. Menurut kalian dengan pertahanan yang sangat kuat seperti ini lawan City seperti apa kekuatannya coach? Gue tetap City. City kan juga pasti akan mulai rotasi kan? Ya, City rotasi tetap aja. Iya. Gue juga lupa. Kemarin dia rotasi juga ya. Sebenarnya kuat-kuat. Dan mereka tetap harus fokus ke 4 besar ya. Karena dengan West Ham pun dengan West Ham dan Spurs kan selisihnya tipis. Di samping itu Champions League masih main. Sekarang
FA, Champions League dan juga fokus 4 besar. Gue mau lihat bisa dapat semuanya enggak. Oke, itu dari Chelsea. Kita lihat nanti seperti apa perjalanannya sampai akhir musim, sampai juga ke MU yang tadi malam lagi-lagi apa kalau slogan lu Bang? MU punya kemampuan untuk jangan ragukan kemampuan MU untuk mengecewakan penggemar. Tapi harusnya penggemar nggak kecewa dong. Kenapa Bang? Karena kan selama ini dia gagal di semifinal. Iya. Iya, mendingan bakal di perempat final sekarang. Oh iya. Jadi sekarang ada perubahan ya. Iya dong. Tapi jadi berarti nggak bisa tuh fans-fans yang ngedekin rajanya semifinal, nggak bisa. Jadi bukan mental semifinal sekarang. Enggak. Mental perempat final. Tapi secara seriously, tadi kan guyonan. Kalau secara serius, ini berarti sebuah kemunduran dong Bang kalau dibanding musim lalu. Enggak. Kenapa? Karena gini, satu sisi ada dua yang mau gue bahas. Yang pertama, kalau lu tanya gue berdasarkan hasil pertandingan, gue kesel. Karena sebenarnya peluang paling besar itu mendapat trofi musim ini ada di FA Cup. Lu cuma tinggal 2 pertandingan lagi untuk menjadi juara. bola. Walaupun masih ada City dan Chelsea juga kan? Iya. Paling nggak kan peluang lu untuk lolos dari semifinal lebih besar. Karena lawan lu Soton yang secara psikologis abis lu bantai 9-0. Ya, final belum tahu nih lu ketemu City atau dan kalaupun lu ketemu City, lu punya moral juga cukup bagus. Tim terakhir yang kalahin City lu. Sementara Chelsea juga sama, lu nggak kalah sama Chelsea. Jadi peluang paling besar di FA Cup. Ya. Jadi gue sangat-sangat kecewa kalah. Tapi gue kecewanya adalah bukan masalah Ole ngistirahatin Bruno atau Luke Shaw. Karena lu ingat nggak berapa? Even lu sendiri bilang, gue setuju. Lu harus istirahatin Bruno segala macam karena burnout segala macam bla bla bla. Itu yang dilakukan Ole. Cuma kan gue berkali-kali bilang, once lu pairing Pogba dengan Matic, selesai gelandang lu. Karena tidak ada tukang pukul di situ. Sama Arsenal kan kalah begitu. Pogba sama Matic ketemu Partey sama El Neni sama si siapa itu satu Saka kan selesai gitu loh. Jadi yang gua sayangkan kenapa lu istirahatin McTominay. Karena lu nggak akan bisa pairing Matic sama Pogba. Lu boleh cek statistik pada saat mereka. Ada Fred juga. Dan Fred itu di salah satu penampilan terburuk dia. Musim ini. Karena Fred baru lu puja-puji nih waktu lawan Milan. Salah satu penampil terbaik gitu loh. Dan in his bad day kelar. Tapi ini bukan salah dia sendiri juga. Harry Maguire pada saat dapat bola punya 3 opsi. Teles di kiri, Lindelof sisi kanan dia, AWB di sisi jauhnya dia. Tapi yang dia kasih ke Fred yang ditempel sama gelandang lawan. Gitu loh. Jadi ini memang kayak kata Ole setelah preskon, inilah kesalahan tim, bukan Fred seorang. Tapi kalau lu ingat musim lalu pada saat United ketemu Chelsea di semifinal FA Cup dan gue bilang kayaknya ini akan dilepas sama Ole karena fokus dia adalah ke Europa League. Proven kan? Akhirnya Chelsea yang habis bensin, United yang naik gitu. Nah, bisa jadi ini mungkin seperti itu. Karena kalau lu lolos semifinal yang akan main di tanggal 17 atau 18 April, 2 hari sebelumnya itu lu main leg kedua Europa League. Hal yang nggak bisa lu geser. Jadi mungkin dia lebih ngincar ke situ, mungkin ya ngelihat lawan karena gini, City secara psikologis kan lu pasti keganggu juga dong. Wah, berat juga walaupun lu pernah ngerjain. Sementara di Europa League secara psikologis lu udah ngalahin lawan terberat. Milan gitu loh. Gue sih punya beda pendapat soal ini ya. Kalau gue bilang kalau Ole seandainya lepas itu 4 pemain inti nggak dimainin dari menit 65. Dari situ gue melihat Ole niat untuk FA Cup ini. Betul. Cuman hal ini kan kita bisa berandai-andai doang. Nah, bahwa pemain 4 ini dicadangkan untuk gue itu sangat masuk akal. Sangat make sense. Karena lawannya juga Leicester. Ngerti nggak? Lawannya ini bukan Liverpool, Chelsea atau apa. Lawannya Leicester. Jadi gue cadang gini. Tapi yang gue lihat pada saat Van de Beek main untuk gue MU praktis main dengan 10 orang. Dan itu berkali-kali gue katakan dan kemarin pun gue lihat semua beban ada di Pogba. Yang kalau gue ya kemarin jadi Ole itu yang gue tarik Martial, gue biarin Pogba sama si Bruno main. Ngerti nggak? Cuman ini kan kita setelah itu kita bisa berandai. Karena pada saat Van de Beek main dia gitu. Dia benar-benar dia passing dia ke depan sehingga Pogba ini untuk gue itu sendirian. Ngerti nggak? Lu tidak punya tanaman passing. Gue juga tidak salahkan Fred. Apa yang dilakukan oleh udah benar karena ini pemain terlalu overload. Jadi sekali-sekali dicadangin dan ini nggak 90 menit cadang, 65 menit doang. Habis itu masuk lagi, habis itu main lagi semua. Rata-rata United bermain 3,4 hari satu pertandingan. Sangat rapat. Ini yang jadi masalah dengan United atau dengan Ole, gue nggak tahu salah dia atau enggak.
terlalu banyak, dia terlalu ngandelin pemain itu aja. Cuman di sisi lain dia kasih kesempatan James. Ternyata mereka tidak bisa perform gitu iya, kan. Matic sekali-sekali dikasih. Bahkan Maguire ini kan Maguire, Aaron Wan-Bissaka nyaris nggak pernah diganti. Tidak pernah istirahat. Tele sekali-sekali masuk untuk Luxio. Di tengah Matic sekali-sekali main. Pogba cuman ya itu pelapisnya ini kurang banyak. Sementara mereka main di 3 kompetisi. Nah, risiko yang lu harus bayar dengan bench yang kurang itu, bench yang tidak dalam lu gitu gagal lawan tim yang harusnya lu menang, lu gagal. Dan jangan kaget kalau di European League entar gagal lagi. Mungkin ya, karena kalau tadi lu bilang Van de Beek itu sih debatable, mungkin bisa sampai pagi kan gitu. Kalau gue justru pada saat Martial main, lu udah main kayak 10 orang karena hampir tidak kontribusi. Sementara Van de Beek, walaupun kalau menurut lu sepenglihatan lu dia kurang berkontribusi, tapi off the ball dia cukup bagus. Cuma ternyata tidak klop. Pogba butuh orang yang bisa dikasih passing, bukan orang yang buka ruangan. Mungkin seperti itu gitu loh. Off the ball gue setuju bagus. Nah itu dia, makanya gue bilang kan. Itu kayak di Ajax. Ya makanya kan gue bilang. It's not good enough. Belum cocok di United saat ini gitu loh. Betul. Karena kalau misalnya Pogba dimainin sama Bruno, mungkin mereka bisa saling passing. Dia pada saat main dengan Van de Beek kan enggak, dia buka ruang. Lu lihat, gue bukan muji berlebihan ya, tapi itu fakta. Gol penyimbang kedudukan itu mungkin kalau misalnya James, mungkin itu misalnya Martial atau Rashford yang di posisi Van de Beek, mungkin mereka akan ambil bolanya. Karena dia terbiasa seperti itu di Ajax, dia tahu feeling gue ada teman di belakang yang lebih free, gue lepas. Itu kan harus lu kasih kredit gitu loh. Cuma balik lagi, pada saat tadi lu bilang dengan Pogba seolah-olah Pogba kerja sendiri, satu sisi gue sepakat. Karena ya Pogba terbiasa dengan gue kasih bola ke si A, ke si B. Dia enggak, dia yang lebih buka ruang, nyari temen yang ngisi. Ini yang belum dapat, apalagi Mati sama Fred bukan tipe orang yang akan ngisi ruang itu. Tapi yang jadi masalah Fuad, ini sudah berkali-kali gaya bermainnya sama. Dan dari Agustus sampai sekarang, April, dan itu nggak berubah sampai Maret, dan itu nggak berubah. Iya, karena juga menit main dia kan nggak banyak untuk mengubah gaya permainan dia sendiri atau ikut ke sistem itu gitu loh. Ini harusnya kalau gue bilang itu tugasnya Ole. Iya itu dia, makanya kan pelan-pelan mungkin injeksinya. Di Ajax dia main dari usia 12 kalau gue nggak salah. 9 tahun dia main di sistem yang sama dengan teman-teman yang hampir sama, yang udah tahu kalau gue bergerak ke kiri, yang ngisi posisi gue si B. Ini kan belum. Makanya gue bilang sih mungkin akan kita lihat musim depan nih, benar-benar dia bisa mengubah atau bisa dia masuk ke sistem yang dibikin atau Ole, atau Ole bisa mengakomodir siapa tandem yang tepat buat lu untuk mengeluarkan kemampuan terbaik lu gitu loh. Nah ini kalau gue ngomongin dari sisi gelandang, mungkin selain Van de Beek ada juga posisi yang yaitu DMF. Ini kemarin gue baca-baca dari netizen juga bahkan Declan Rice dibeli musim depan. Nah itu ada nama Declan Rice kan, karena memang ini nggak punya gelandang bertahan yang benar-benar konsisten ada di situ kan. Kalau dulu kan McTominay harus berduet sama Fred. Kalau diganti duetnya berantakan. Matic juga harus duetnya sama ini. Kalau nggak berantakan, artinya nggak ada satu orang pun yang pakem ada di situ. Di situ nggak ada. Berarti lo setuju karena ada satu kelemahan itu di posisi DMF. Dan emang itu udah dari 2-3 musim. Dan sebenarnya lu lihat United dulu punya Kane yang tandemnya Scholes ya. Kemudian Carrick juga dengan Scholes. Itu orang-orang yang benar-benar berdiri di depan back gitu loh. Yang terima kayak Busquets. Ya kan, cuma dengan kemampuan yang kalau Busquets kan tidak punya atribut syutingan jarak jauh, sementara lu tau kayak Kane, kemudian Carrick itu kan punya atribut itu gitu. Itu yang dibutuhkan United saat ini. Eric Dier juga dulu kan sempat kepengen, tapi saat ini dengan ngelihat performa Lingard yang sangat bagus di West Ham, nggak sangat bagus lah. Oke lah, bagus golin. 1 gol doang bagus, lu nilai 90 menit nggak kelihatan. Berkali-kali salah passing. Sabar, belum dibahas bagus. Belum, sabar. Tenang, Bos. Maksudnya bagus di antara pemain MU lainnya gitu ya, selain Bruno ya. Justru gue bilang Ole very smart untuk ngebuang Lingard. Iya, itu akan makanya kan gue belum selesai. Tapi dia nggak punya kedalaman yang cukup kan jatuhnya kalau. Oh iya betul. Tapi kan sama aja pada saat lu punya Lingard tetap PR lu kan di gelandang tengah. Justru ini pemain merugikan karena kayak kemarin berapa kali salah passing kena counter hanya karena dia cetak 1 gol yang gue juga bilang bagus. 90 menit nggak kelihatan, jelek banget mainnya. Jadi menurut gue ini akan jadi alat barter yang bagus ya, harusnya. Nah kalau barter oke. Gitu ya. loh. Tapi gua, gila loh. Bukan barter
literally barter. Cuma maksud gua kan alat tawar gitu loh. Gua kasih lu Lingard yang mungkin lu puas dengan performanya dia di setengah musim terakhir. Gua minta Declan Rice dah. Declan Rice salah satu pemain paling improve musim ini. Dibanderolnya 100 juta loh Bang, gila loh. Iya. Tahun lalu masih 60-70 kalau gua nggak salah. Gue beda pendapat dengan Fuad. Untuk gue Declan Rice seperti Madison, seperti Grealish, terlalu overhype. Gue tidak bilang dia jelek, sama sekali tidak. Tapi untuk 100. Oh enggak, kalau 100 enggak akan. Mending lu belanja di Prancis, di Spanyol, atau Jerman. Betul. Yang cuman 20-30 lu dapat. Kalau gua, opsi gua nih ya, kalau gua punya kuasa di United, oke gua kejar Declan Rice. Tapi dengan harga yang reasonable. Kalau enggak, gua cari Ndidi gua bajak. Berasa banget tuh semalam. Ndidi tuh benar-benar fighternya Leicester dan selalu konsisten mainnya setiap musim. Gue mending Ndidi daripada Declan Rice dan gue yakin harganya jauh lebih murah Ndidi gitu betul. Loh. Atau itu Kamavinganya Prancis tuh juga oke tuh yang yang lagi sekarang di Prancis itu banyak gelandang bagus. Mirip-mirip lu belanja di Prancis daripada beli Declan Rice kayak gitu, please deh. Dan gue itu tadi yang dibutuhkan ini buat musim depan, gelandang tengah lu beli striker. Bek kanan tapi dengan catatan kalau Dalot balik lu nggak usah beli bek kanan. Sama sayap kanan Bang, satu Bang. Ya oke. Daniel James lupakan lah. Enggak, pinjemin. Greenwood itu butuh pelapis. Iya. Tapi pelapisnya bukan Daniel James. Iya, Daniel James pelapis. Tenang aja. Karena dia nggak tersaingi sekarang. Itu yang bikin dia jadi ngerasa di comfort zone kan. Oke, kalau tadi udah disebut-sebut sama Coach Jasin sampai naik pitam, ini apa Coach lu sebagai fans Arsenal? Jantungan gak sih ngeliat Arsenal berbeda wajahnya di babak pertama dan babak kedua itu? 30 menit, 35 menit pertama sampai 3-0. Gue kesel. Apa yang gue marah? Gue baca dunia dia Arteta sampah. Bukan masalah menang kalah, Ji. Iya, permainan apa yang gue bingung. Lawan lu ini West Ham. Kalau lawan MU, Liverpool, Chelsea main berubah, paham. Karena kualitas Arsenal memang di bawah itu, ngerti nggak? Jadi lu harus adaptasi dengan kan nggak lawan West Ham lu adaptasi. Sementara lu udah membuktikan lu main 4-2-3-1, Auba di kiri, Bukayo Saka di kanan, Lakas sebagai striker. Itu hampir selalu bagus. Ngerti nggak? Kenapa tiba-tiba di 4-4-2 nggak ada high press, Auba di kanan, Bukayo Saka di kiri? Kan main 4-2-3-1 mereka semua. Di atas kertas. Nggak di lapangan. Di lapangan itu praktis 4-4-2. Nggak ada yang high press cuman Lakas sama Odegaard. Sehingga West Ham begitu dapat banyak ruang untuk membangun serangan, diobok-obok lah. Di babak pertama, di 30 menit pertama diobok-obok lah. Baru setelah 2-0, 20 baru di switch. Di switch, Auba pun si Lakat terlalu turun ke bawah. Auba yang save, sehingga Tierney ini sendirian terus. Ngerti nggak? Dia nggak punya tandem di kiri. Nggak punya yang nge-backup. Baru setelah 30 menit baru berubah lagi. Jadi yang gue bingung, ini gue nggak salahkan pemain. Tapi gue salahkan Arteta. Kedua, Arteta harus lebih keras terhadap Auba. Semua pemain bekerja keras kecuali Auba. Ya tapi kan paling nggak lu harus kasih kredit. Dia juga berarti menyadari bahwa apa yang dilakukan di awal itu salah. Sehingga dia berani melakukan perubahan-perubahan di tengah pertandingan yang hasilnya juga jadinya tidak negatif. Makanya gue bilang ini untuk gue kehilangan 2 poin. Fans Arsenal belum kayak gitu. Ini gue bilang ini kehilangan 2 poin. Jangan sampai terulang lagi lah. Karena lu masih ketemu Liverpool dan ini masih terbuka semua. Jangan sampai lu tidak percaya dengan kekuatan lu sendiri. Kan gue bilang, lu harus percaya dengan Arsenal. Semua bisa dikalahkan kecuali City. City kan udah lewat, ya kan? Liverpool sering juga berapa kali dikalahkan, apalagi Liverpool dalam performa yang menurun. Jadi nggak usah dirubah yang aneh-aneh. Main sesuai dengan identitas lu, sesuai dengan kapasitas pemain lu. Tapi West Ham musim ini juga nggak jelek, lu harus kasih kredit. Absolutely. Gitu loh. Gue tidak itu menilai. Itu kan yang bikin seorang pelatih berpikir lawan gue siapa, tipe permainannya seperti apa. Gue nonton West Ham lawan MU. Nunggu doang. Sampai 1-0 baru mereka keluar 10 menit terakhir. Itu jelek, mainnya jelek. West Ham jelek main. Artinya ini gue tidak bilang ini tim jelek, tapi bukan satu tim belum yang lu harus bukan yang lu harus takutin dong. Ngerti ya, sampai lu merubah sistem gitu. Poin lu kan di sini adalah harusnya lu sebagai pelatih lebih pede menghadapi lawan yang harusnya bisa lu makan gitu loh. Dan cuma kan ternyata perhitungannya di awal salah, sama kita di Ole kan. Gua mainin 4-4 gelandang
Matic, Fred, Pogba plus Van de Beek yang tidak ada satupun tukang duel di sini. Di atas nama rotasi. Ternyata kan lu salah perhitungan. Gitu loh. Kalau Ole masih mending rotasi mengistirahatkan. Ya, ini kan nggak sama sekali. Bahkan di akun fansbase Arsenal ditanyakan, kenapa kita nggak main normal aja sih? Sampai segitunya loh. Tapi kalau lo lihat ini kan, gue kemarin juga baca banyak komen dari netizen ya. Kalau gol-gol Arsenal sebenarnya tipe semua, dari crossing kenceng yang berakibat ada yang on goal satu, terus ada kemelut scrimmage di depan gawang. Dua gol kan? Nah, artinya bukan set up gitu kan? Lo lihat gol-golnya West Ham. Iya, ya sama. Ya sama. Iya kan? Ya sama, maksudnya golnya mirip-mirip gitu kan? Cuman kalau lihat peluang Arsenal di depan, Bukayo Saka shooting ke blok, Odegaard shooting ke blok, lobnya Lacazette di garis kebuang lah sama lawan. Itu kan peluang besar, Ji. Iya. Walaupun golnya cuma dari kayak gitu it's not about kalau lu tidak kebobolan 1-2-3-0 dulu, kan udah beda cerita. Ngerti nggak? Nah, ini yang gue maksud, bukan masalah golnya Arsenal yang bunuh diri apa-apa. Itu gue setuju. Mentalitasnya. Iya, cuman kalau lihat setelah 2-0 sebenarnya mereka udah mulai bagus lah. Ya, kena gol ketiga habis itu, tapi kalau gue lihat menit 35 baru mulai bagus tuh mainnya, ada peluang. Kemudian habis itu ada gol. Dari situ nyerang terus sampai habis. Kalau lo lihat nih sisa musim ini, Bang Fuad, lo ngelihat Arsenal kan sekarang posisi 9 nih. Peluangnya sebesar apa sih? Lu jangan lihat posisi, lu lihat poinnya. Iya, poinnya dari peringkat 4 bedanya 51 ke 42 nih. Beda 9 ya. 9 itu kan ada, kan gue udah bilang ada 3 match. Lu tidak lu susah untuk berharap Chelsea itu kalah 3 kali gitu ya di sisa pertandingannya dia gitu. Gue setuju kalau Chelsea, tapi gue bilang Leicester yang bisa turun. Lama Leicester beda 11, 10. Beda 14, beda 10. 56 kurang 42. Iya, 14. 14. Lama Leicester lebih jauh. Paling besar peluang dia itu masuk urutan 4. Artinya dia harus menang 5 kali berturut-turut minimal. Urutan 4 masih ada peluang lah. Gue juga setuju. Kecil tapi masih bisa ada di fight untuk masuk 4 besar. Lebih berat. Europa League mungkin lebih realistis bagi mereka ya. Oke, Jebret Tim, terakhir pertanyaan buat kalian. Menurut kalian dari fans Arsenal, peluang paling realistis Arsenal musim ini finish peringkat berapa? Dan juga buat fans MU, peluang paling realistis buat Ole mengakhiri musim ini mendapatkan apa? Apakah cukup runner up peringkat Premier League atau memang Europa League menjadi harga mati buat mereka? Final Europa League Arsenal sama MU. Oh, itu seru sih. Berantem kita di Twitter itu. Abang, handphonenya banyak banget kayak penipuan online. Aduh. Banyak banget handphonenya. Iya. Jangan lupa jagoannya. Ini Gary nih bener-bener. Oke, biasa mau ngingetin besok jangan lupa ada stand up bola, ada Arif Brata, terus juga ada Dep Dagri besok. Oke, itu dia. Hilal akun kita udah kelihatan. Semoga ya. Mulai kelihatan hilal akun kita ya. Oh ya, hilal ini akun gimana? Udah semakin ini hilalnya semakin terang kelihatan. Ya, seperti bulan puasa kayaknya semakin tekan ya. Oh, pokoknya jangan lupa berarti kita akan hadir lagi besok masih jam 9 karena untuk menghormati atau mengizinkan kalian untuk nonton Piala Menpora dulu sebelum nonton DPI. Oke, thank you Coach Yasin, thank you Bang Fuad, thank you Neza, thank you. Thank you. See you tomorrow. Bye bye.